Yang terlibat di dalam solat pada saat kita solat ada 3 unsurnya. Yang pertama adalah batang tubuh. Ada enggak tadi ibu-ibu solat tak pakai batang tubuh? Enggak, mesti ada. Yang kedua, yang terlibat di dalam solat tadi itu adalah hati. Ada tak pakai hati? Ada. Yang ketiga yang terlibat di dalam solat tadi itu adalah ruh. Ada solatnya enggak ada ruhnya? Nah, jadi tubuh, hati dan ruh ini yang disebut namanya insan, diri kita ini. Kalau kurang salah satu dari yang 3 ini, ndak orang tuh dong. Lihat tuh ndak orang, tak insan. Ada tubuhnya ibu-ibu, tak ada ruhnya. Apa namanya tuh? Ada tubuhnya, tidak ada ruhnya. Apa sebut? Mayat. Nah, ada ruhnya, tak ada tubuhnya. Antu. Nah, ada tubuhnya, ada ruhnya, tak punya hati. Hah? Entahlah. Tuh. Jadi yang dikatakan manusia itu ada tubuh, ada hati dan ada ruh. Kalaulah tubuh manusia itu ada tubuh, ada hati dan ada ruh, dan ketiga ini terlibat di dalam solat. Ketiga ini terlibat dalam solat, maka kalaulah ketiga-tiganya terlibat di dalam solat, maka ketiga-tiganya ini mesti khusyuk di dalam solat. Lihat, tubuh kita tadi terlibat dalam solat kan? Kalau tubuh terlibat di dalam solat, bagaimana khusyuknya tubuh di dalam solat? Kalau hati terlibat di dalam solat, bagaimana khusyuknya hati di dalam solat? Kalau ruh terlibat dalam solat, bagaimana pula khusyuknya ruh di dalam solat? Ini yang kita bahas. Untuk tahu jawabannya, tunggu pesan-pesan berikut ini. Lihat tubuh. Tubuh terlibat dalam solat. Kalau tubuh ini terlibat dalam solat, mesti tubuh ini khusyuk. Kalau dia khusyuk, bagaimana khusyuknya? Yang dikatakan khusyuk itu adalah al-khudu' wat tawadu'. Khusyuk itu dia tenang. Jadi khusyuknya batang tubuh itu di mana batang tubuh kita ini tenang. Ya, tidak banyak geraknya, tak banyak gatalnya, tak banyak goyang-goyangnya, tak banyak garut-garutnya. Makanya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku ini solat. Jadi khusyuknya secara batang tubuh ini tenang, kata Ustaz, tertib, tidak banyak goyangnya. Ini pernah diajari Rasulullah kepada salah seorang sahabatnya bernama Rafi Az-Zuraki. Ibu-ibu kenal dengan Rafi Az-Zuraki? Nah, kalau kenal di mana kenalnya? Rafi Az-Zuraki ini ibu-ibu, sholatnya itu hiperaktif. Sholatnya itu kayak capung. Ya, tak ada tenangnya, tak ada nikmatnya, tak ada tumakninanya. Jadi ketika beliau sudah selesai sholat, beliau menghampiri Rasulullah. Beliau mengucapkan salam kepada Rasul. Kemudian Rasul pun memberi salam kepada beliau. Kemudian Nabi pun memberikan komentar terhadap solat beliau. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Wahai Rafi, ulangi solatmu lagi Rafi, karena kamu sebenarnya belum solat. Lalu karena ini sahabat yang menyuruh Nabi, dia itu bersifat sami'na wa ta'na. Solat dia ibu-ibu. Saya solat, dihampirinya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Apa kata Rasul? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi wahai Rafi solatmu, karena kamu sebenarnya belum solat.
Ulang lagi sampai 3 kali. Beliau mendirikan solat, lalu menghampiri Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Rafiq, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Ulangi solat kamu lagi, hai Rafiq, karena kamu belum solat. Disitulah Rafiq tadi baru dia itu agak membantah sedikit, ibu-ibu, ya kan? Ya Rasulullah, aku ini sholat ya Rasulullah, kan engkau yang perintahkan ya Rasul. Sudah 3 kali aku mendirikan sholat ya Rasul, tapi engkau belum juga mengatakan aku ini sholat ya Rasul. Padahal ya Rasul, seumur-umur hidupku ya Rasul, inilah sholat yang terbaik yang pernah aku dirikan, karena engkau yang menyuruh aku untuk mendirikan sholat. Ini sholat yang terbaik ya Rasul, yang pernah aku lakukan. Tapi kenapa engkau tak pernah mengatakan aku ini orang yang mendirikan sholat ya Rasul? Alimni ya Rasulullah. Nah, aku tak paham ya Rasul, aku tak mengerti apa yang kau maksudkan kepada aku ya Rasul. Padahal aku udah sholat, udah 3 kali aku mendirikan sholat, tapi engkau belum juga mengatakan aku ini sholat. Alimni ya Rasul, tolonglah tunjuk ajar aku ya Rasul, bagaimana sholat sebenarnya yang engkau maksudkan itu ya Rasulullah.